Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, keluarga besar Mimha sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi wabah saat ini Allah masih memberi kita kesempatan dan memberi kita nikmat yang banyak sehingga kembali hari ini kita bisa berkumpul walaupun tidak langsung tatap muka tapi melalui media YouTube ini untuk sama-sama bersilaturahmi, mengambil manfaat dan faidah dari kajian setiap Jumat minggu ketiga bersama Mimha TV. Alhamdulillah, kegiatan ini sekali lagi disponsori oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Mimha yang sudah 2 tahun ini bersama kita membiayai dan membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan istiqomah. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ayah bunda, para guru dan semua keluarga besar Mimha yang telah menjadi donatur untuk Lajis Mimha, yang mudah-mudahan sebagaimana cita-cita besarnya Lajis Mimha ini menjadi jalan jariah bagi sebanyak mungkin kaum muslimin, maka setiap kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi jariah pula untuk ayah bunda semua dan bapak ibu guru serta keluarga besar Mimha yang berinfak dan bersedekah serta berzakat melalui Lajis Mimha ini. Ayah bunda sekalian, insya Allah pada Jumat hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita niatkan belajar terkait dengan kurban bersama gurunda kita yaitu Ustadz Imam Nuryanto ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi jalan kita mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sebagai salah satu wasilah hilangnya pandemi gitu ya, segera hilangnya pandemi dari kota kita ini. Itu saja mungkin sebagai pembuka pada kajian ini. Selamat menikmati jamuan Allah dengan taklim ini. Selamat mendapatkan ampunan Allah. Selamat menjalankan kebaikan-kebaikannya. Semoga Allah pahamkan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustadz Imam kami persilahkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas terucap dari lisan kita, terwujud dalam amal perbuatan kita. Alhamdulillah pada siang apa sore lah ini, karena mungkin ini tidak live, jadi alhamdulillah. Hari ini sudah masuk di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, termasuk 10 hari yang diutamakan, di mana amal yang kita lakukan di 10 hari awal ini termasuk amal yang terbaik di sisi Allah. Oleh sebab itu, kita coba murojaah kembali. Mungkin ini kajian kalau kita bahas ya, kalau Bapak Ibu, katamu lah masalahnya kurang Sunda, biasa lah. Jadi kita coba menghidupkan sunnah-sunnah terkait dengan Idul Adha ini. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Walaupun di tengah pandemi corona, tapi syariat tak boleh terjeda. Karena sekarang sudah ada pemikiran begini, daripada miluan kurban, geswe danana kita salurkan untuk bantuan COVID-19, bantuan corona. Karena banyak orang yang sedang susah, karena usahanya sekarang sudah banyak ditutup.
kemudian pengusaha juga sekarang karena hampir seluruh lini susah lah. Komo lini ustadz banyak sudah terperasa, para guru apalagi gitu ya. Termasuk tadi saya juga cerita-cerita juga petani ikan juga susah sekarang. Nah, hubungannya dengan corona karena kan kalau kita menjual ikan itu butuh oksigen. Nah, ternyata sekarang untuk oksigen yang lauk gehese karena oksigennya dibutuhkan oleh pasien COVID sekarang. Jadi ini hampir seluruh lini luar biasa gitu kan. Makanya saya katakan tadi syariat tidak boleh terjeda gara-gara ada pandemi corona. Sehingga tadi ada pemikiran, ya udahlah untuk Idul Kurban spesial tahun 2021, dana itu lebih baik kita salurkan saja buat beli sembako. Nah, ada pikiran begitu. Bahkan saya ada yang mau WA juga, Ustadz, apakah dana kurban boleh nggak dialihkan lah untuk bantuan COVID-19? Daripada dipakai nyate, daripada nyin gule, orang berikan sembako, bantuan buat orang-orang yang terdampak. Nah, makanya saya katakan, ya kalau boleh mah boleh-boleh saja, toh itu pilihan dirinya kan. Dia kalau memilih tidak berkurban mah enggak, itu pilihan dirinya. Tetapi, nah nanti kita bahas, sebetulnya kurban atau syariat kurban yang Nabi SAW saat itu menerima awal-awal, kondisi ekonomi sedang seperti apa. Padahal kalau kita runut ya, apa yang sudah kita bahas, syariat kurban itu justru turun di saat kondisi ekonomi kaum muslimin sedang berat-beratnya. Makanya ada satu keterangan, jangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena supaya daging itu menyebar, kebagian semuanya. Artinya orang yang berkurban sedikit, orang yang menerima banyak. Berarti kondisi ekonomi sedang nggak bagus. Nah, dan itu nggak kepikir daripada dibelikan unta, dibelikan sapi, atau belikan domba, mending diberikan gandum, bagi-bagi, itu lebih kerasa. Nah, tapi Nabi tidak merubah syariatnya. Nah, makanya ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para asatidah tidak mengurangi semangatnya untuk menghidupkan nih syiar, karena yang pokok itu syiarnya, syiar Idul Adha ini. Jadi tidak sampai harus dialihkan gitu sebetulnya, karena biasanya kayak kemarin kasus Palestina kan, ada yang ngeritik daripada ngebantuan Palestina tuh tetangga ge loba nu dibantuan, banyak orang-orang yang sedang membutuhkan daripada mikiran dulu nu jauh nu deket we. Tak biasanya yang begitu teh dulu nu deket dibantuan nu jauh komo. Nah, biasanya mah seperti itu. Nah, makanya sama dengan orang yang berkurban juga gitu. Pikirannya tidak akan hanya berkurban. Nah, Bapak Ibu sekalian, para asatid yang Allah muliakan. Nah, makanya supaya bermakna nih 10 hari awal ini, karena belum tentu tahun depan Idul Adha atau Dzul Hijjah tahun depan kita masih ada. Maka selagi masih ada waktu, mudah-mudahan kita menghidupkan beberapa sunnah yang terkait dengan Idul Adha. Nah, yang pertama yaitu melaksanakan saum Arafah. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Juga ada yang punya pendapat bahwa saum Dzul Hijjah itu bukan hanya Arafah, tetapi saum itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi 9 hari, bukan hanya tanggal 9. Jadi ada yang punya pendapat bahwa bukan hanya tanggal 9, tetapi 9 hari di bulan Dzul Hijjah. Nah, apa dalilnya? Nah, diantaranya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang memilih 9 hari menggunakan dalil di mana Rasulullah SAW kana yasumu tis'a dzul hijjah. Rasulullah SAW itu saum pada 9 Dzulhijjah. Nah, ini 9 tuh diartikan 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian ada juga dalil menggunakan redaksi yang lain bahwa Rasulullah SAW itu saum tis'an min Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Nah, diterjemah 9 kata-kata 9 pada hadis-hadis ini adalah 9 hari bulan Dzulhijjah. Nah, sebagai perbandingan, ada hadis yang mungkin Bapak Ibu guru mah sudah katambul lah, hadis bab saum ini ya,
saum Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana," siapa yang saum bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu syittan min Syawalin." Kemudian dilanjutkan dengan 6 di bulan Syawal, maka kana kasyamid dahri, seperti saum 1 tahun. Nah, kalimat syittan min Syawal itu kan diartikan bukan tanggal 6, tapi 6 hari. Oleh sebab itu, maka diterjemah pula bahwa Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau saum tis'an min Dzulhijjah bukan tanggal 9, tapi 9 hari bulan Dzulhijjah. Kan hampir sama redaksinya. Di sana sittan min Syawalin, di sini tis'an min Dzulhijjah. Maka disimpulkanlah bahwa saum bulan Dzulhijjah ini 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun kesimpulan ini tidak lepas dari kritikan. Yang pertama, ada yang menganggap hadis tentang tis'an Dzulhijjah atau tis'a Dzulhijjah. Ada juga yang menggunakan kalimat al-ashru, itu tidak lepas dari kelemahan. Karena ada yang menganggap bahwa di sini secara sanad mutharib. Yang kedua, secara matan, ini tidak pas kalau dibandingkan dengan saum Syawal. Karena kalau saum Syawal, sittan min Syawalin, itu ada korina. 6 bulan Syawal itu 6 hari atau tanggal 6. Ada hadis yang lain, seperti hadis riwayat Imam Ahmad, menggunakan redaksi sittata ayamin, 6 hari di bulan Syawal. Jadi menggunakan ayamin dalam riwayat lain, sehingga dalam riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah SAW menggunakan kalimat man soma Ramadana tsumma atba'u syittan min Syawalin, kemudian dilanjutkan dengan 6. Nah, 6 di sini artinya sittatu ayamin, 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi kalau ini ada korinahnya kalau saum Syawal, seperti kalau di dalam Al-Quran ketika berbicara masalah orang yang melakukan haji tamattu, kemudian tidak menemukan hadyu, maka dia wajib saum salah satu ayamin fil hajj, 3 hari di masa haji. Wasab atin idza raja'tum, dan 7 ketika dia pulang. Pertanyaannya, kalimat 7 ini 7 apa? Nah, tentunya kalimat 7 di sini 7 hari. Dari mana kita tahu 7 hari? Karena merujuk pada keterangan sebelumnya bahwa orang yang tidak menemukan hadyu pada dia melakukan haji tamattu, maka dia wajib saum 3 hari di masa haji dan 7 ketika pulang. 7 apa? 7 hari. Nah, saum Syawal disebut sittan min Syawalin. Kenapa disebut 6 hari? Karena ada korinah dalam hadis yang lain bahwa yang dimaksud sittan ini adalah sittatu ayamin. Nah, permasalahan ketika mengartikan tis'a Dzulhijjah diartikan 9 hari. Nah, kami belum menemukan keterangan yang merujuk bahwa 9 ini adalah 9 hari. Karena di sini nggak disebut tis'ata ayamin, tapi tis'an min Dzulhijjah atau tis'a Dzulhijjah, yang bisa diartikan 9 atau tanggal 9. Dan kalaupun diartikan bahwa tis'a Dzulhijjah itu 9 hari, kita belum menemukan korinahnya. 9 hari itu awal, tengah, atau misalkan di akhir. Kalau saum Syawal kan menggunakan sittata ayamin atau sittan min Syawalin, 6 hari. Kapan? Kapan saja, yang penting bulan Syawal. Mau awal, yang penting nggak tanggal 1 ya. Mau awal, mau tengah, mau akhir, yang pokok 6 hari. Kapan saja, yang penting bulan Syawal. Nah, pertanyaannya, ketika disebutkan tis'a Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, nah ini kita belum menemukan keterangan penunjangnya. Ketika diartikan 9 hari, oke, diartikan 9 hari, tapi mana yang menunjukkan bahwa 9 hari ini dari tanggal 1? Nah, makanya
inilah yang mungkin jadi keberatan pihak kedua bahwa saum terkait dengan Zulhijjah itu bukan 9 hari, tetapi justru hanya terkait dengan saum Arafah. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Muslim, ini jelas sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, saumu yaumi arafata yukafiru sanatain madiyatan wa mustakbalatan. Saum hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, di sini saum yaumi Arafah. Apa yang maksud yaumi Arafah? Nah, di sini Ibnu Abidin mengatakan yang dimaksud dengan Arafah adalah ismun atau ismul yaum. Arafah adalah nama hari. Sementara Imam Ar-Raghib Al-Baghawi Al-Kirmani mengatakan Arafah itu adalah ismun lil yaumit tasi min Dzulhijjah. Jadi Arafah itu nama untuk hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Nama hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa nama tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini disebut Arafah? Nah, karena Nabi Ibrahim itu beliau mimpi. Gitu. Beliau bermimpi diperintah oleh Allah menyembelih putranya. Nah, kemudian hari berikutnya beliau bermimpi kembali, fa'arafa annahu min amri rabbih. Beliau mulai yakin fa'arafa annahu min Allah, bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah, fasumia yauma arafata. Maka hari di mana Ibrahim mulai yakin bahwa hari itu adalah hari di mana bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah, maka hari di mana Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putra ini disebut Arafah. Sementara keesokan harinya ketika Nabiullah Ibrahim melaksanakan penyembelihan disebut Adha. Hari di mana beliau mulai menyembelih. Nah, itu. Jadi kalau begitu kita pahami, saumu yaumi arafata, saum hari Arafah itu maksudnya saum hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Akan menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kalau sekarang nih terkait dengan di Indonesia, insya Allah pelaksanaan saum Arafah ini dilakukan pada tanggal hari Senin kalau salah ya. Pada hari Senin, karena Selasanya itu tanggal 10 Dzulhijjah, pelaksanaan Idul Adha. Nah, saum Arafah ini dilarang bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Karena Rasulullah SAW sendiri di sini naha an saumi yaumi arafata di Arafah. Beliau melarang saum Arafah di Arafah. Nah, terbukti ketika Rasulullah tengah wukuf di Arafah, orang-orang kemudian berdebatlah, berselisih. Apakah Rasulullah SAW itu beliau saum atau tidak? Sebagian mengatakan saum, karena memang biasanya pun sebelum beliau beribadah haji, beliau biasa melakukan saum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sementara yang lain mengatakan tidak. Nah, kemudian Ummul Fadl binti Al-Haris saat itu Pa'ar salat ilahi di Qodahi Labanin. Beliau mengirimkan segelas susu saat beliau tengah wukuf di atas untanya, lalu beliau kemudian meminumnya. Menunjukkan beliau tidak saum ketika tengah wukuf di Arafah. Nah, kemudian apalagi sunnah selanjutnya, bagi orang yang berkurban, saya lebih mengambil fatwa makruh memotong rambut dan kuku. Nah, kuku siapa? Orang yang mau berkurbannya. Makanya Ummu Salamah mengatakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala beliau bersabda, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, bila engkau melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk 1 nih, tanggal 1. Ini kalau tidak salah malam minggu yang lalu ya. Sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah.
Wa aroda ahadukum an yudhhiya, dan seseorang di antara kalian hendak berkurban. Berarti di sini kewajiban atau syariat kurban ini disyariatkan kepada setiap individu pada awalnya. Jadi kepada individu, karena di sini disebut wa aroda ahadukum. Salah seorang di antara kalian hendak an yudhhiya berkurban. Fal yumsik, hendaklah dia menahan untuk tidak memotong apa? An sya'rihi, rambutnya, wa azfarihi, dan kuku. Nah kan di sini juga sekalian nih, kan ada yang punya pendapat bagaimana apakah kurban ini untuk satu keluarga. Nah, sebenarnya kurban itu untuk setiap individu. Hanya satu individu yang berkurban itu mencukupi kurban keluarga. Nah terbukti nanti kalau sekeluarga, apakah seluruh keluarganya itu yang harus tidak motong kuku dan motong rambut begitu. Nah makanya kalau dengan hadis ini aroda ahadukum, salah seorang di antara kalian. Berarti seseorang di keluarganya yang berkurban itu mencukupi kurban keluarganya. Karena ada satu keterangan ala kulli ahli baitin, tiap-tiap keluarga itu harus ada sembelihan setiap tahun. Nah, tentunya siapa? Seseorang, satu orang yang berkurban itu mencukupi kurban keluarga. Siapa yang dapat pahalanya? Nah, Allah ge apal ya termesan ngamodal. Nah, dalam riwayat yang lain, man kana lahu dzabhun yadbahuhu. Siapa yang punya sembelihan yang mau disembelih nih ketika Idul Adha nanti, wa idza uhila hilalu dzulhijjah, lalu kemudian nampak hilal dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi. Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi mulai kapan potong kuku, potong rambut? Itu setelah dipotong hewan kurbannya. Nah, apakah ini wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Berarti kalau wajib berarti haram nih memotong kuku dan rambut. Kalau sunnah berarti hanya makruh. Yang mengatakan makruh karena ada satu hadis di mana Rasulullah SAW tidak ada yang diharamkan gitu, ketika masuk hilal Dzulhijjah. Artinya ada sesuatu di sini menunjukkan bahwa potong kuku dan potong rambut ini tidak sampai haram gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang diharamkan lagi ketika orang-orang sudah masuk hilal Dzulhijjah. Nah makanya sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, para asatidah semua, nah sebagian ulama mengatakan perintah ini hanya sunnah, berarti kalaupun motong kuku itu hukumnya makruh. Kemudian poin berikutnya yaitu takbiran Idul Adha. Ali dan Ammar meriwayatkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru min yaumi Arafata ba'da sholatil ghadati wa yaftauha sholatal asri akhiri ayam tasbih. Dari Ali dan Ammar, Nabi SAW beliau bertakbir itu mulai hari Arafah setelah sholat subuh, dan beliau memutusnya, artinya beliau menghentikannya pada waktu setelah sholat asar akhir hari tasbih. Nah, jadi takbiran itu justru di sini lebih panjang daripada Idul Fitri, yaitu dari mulai hari Arafah hingga hari tasrik pada asar. Nah pertanyaannya, apakah harus takbir keliling? Tidak usah. Itu aneh kan kalau Idul Fitri ada takbir keliling, kalau Idul Adha tidak ada. Makanya kalau sekarang musim PPKM darurat, tidak dapat dilarang orang takbir keliling. Nah, saya ada. Tanpa PPKM darurat pun tidak ada sunnah harus takbir keliling. Takbir yang biasa aja di rumah masing-masing atau di masjid tanpa harus banyak orang. Bagaimana lafaz takbirnya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, kanu yukabbiruna yauma Arafata wa ahaduhum mustaqbilal qiblati fi duburi sholati. Mereka bertakbir
menghadap kiblat setiap selesai sholat. Apa takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, redaksi yang kami temukan di Ibnu Abi Saibah memang 2 kali takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, kalau yang redaksi 3 memang sampai saat ini kami belum menemukan keterangan yang tegas ya tentang yang 3 ya. Tapi kalau yang 2 ada hadisnya. Cuman kalau kita agak-agak aneh, justru yang dianggap aneh itu kalau takbirnya 2 gitu. Maka suka dianggap lupa, oh meureun hilap. Padahal bukan hilap, memang hadisnya seperti itu. Jadi ada tengenaheun laguna. Nah, urusan ngenaheun atau tengenaheun lagu mah kumaha nu ngalagu. Kalau 3 pun kalau tengenaheun mah teh enakeun. Ya 3 kali aki-aki nu takbirna teh teh enakeun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Danger teh enakeun. Kumaha nu ngalaguna lah. Mu 2, mu 3 enakeun teu mah tergantung nu ngalaguna. Kemudian poin berikutnya, sunnah terkait Idul Adha itu adalah sholat Id. Nah, sekarang di masa PPKM juga nih banyak menerima pertanyaan. Termasuk kan sekarang aturan PPKM darurat. Ini mudah-mudahan PPKM darurat tidak meningkat jadi PPKM madorot gitu ya. Karena kalau darurat, ini udah darurat, nanti jadi madorot lebih bahaya. Madorot itu nanti membahayakan orang lain. Jadi mudah-mudahan sekali kita tetap berdoa, mudah-mudahan program PPKM, PPKM tanya sok hilap wae lah, pokoknya mah eta lah. Sok nyebut tapi tak aya, tak apa artinya. Nah, pembatasan naon kegiatan masyarakat lah gitu. Hanya catatan saya, jangan sampai ini darurat jadi madorot. Jadi madorot itu mendatangkan bahaya. Nu corona ngurangan, nu lapar nambahan gitu. Jadi susah. Memang anu corona ngurangan, tapi nu lapar nambahan. Nah, mudah-mudahan nggak sampai ke arah sana, tapi kita hargai upaya pemerintah. Mudah-mudahan ini bagian dari mudah-mudahan PPKM darurat jadi PPKM yang mendatangkan maslahat, bukan madorot. Itu doa kita sih. Nah, sekarang banyak pertanyaan, bagaimana pelaksanaan Idul Adha? Nah, kita lihat hadisnya dulu di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musola. Rasul sholat Idul Fitri Idul Adha itu keluar ke musola. Fa'awalu syai'in yabda'u bihi sholat. Beliau memulai sholat dulu. Sumayan sorifu, kemudian setelah selesai sholatnya, fayakumu muqabilan nas. Beliau kemudian menghadap kepada orang-orang, wanasu julusud, dan orang-orang satu julusun ala supupihim. Mereka duduk di sap-sap mereka. Maka Rasulullah faya'iduhum, beliau menasihati mereka, wayusihim, dan menasihati mereka. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana pelaksanaan Idul Adha di masa PPKM darurat. Kembali pada dasarnya, syariat nggak boleh terjeda gara-gara pandemi corona. Ustaz kan Idul Adha mah sunnah gitu. Panu sunnah mah teu naon teu dikerjakeun ge. Nanaon justru lamun teu dikerjakeun gitu. Sehingga kemarin ada pertanyaan, kan sekarang ada beberapa DKM yang meniadakan salat Idul Adha ditiadakan. Tetapi nggak memberi solusi. Nah, ini harusnya. Jadi DKM ngaliburkeun weh gitu. Itu berat tanggung jawabnya menjadi DKM dan penyelenggara termasuk RT RW lah ya teman. Ini peringatan juga RT RW berat tanggung jawabnya. Kasih solusi gitu. Jadi di sini mah pokoknya Idul Adha libur titik geus beres tong aya kerumunan. Oke, tetapi solusinya apa? Contoh lah gini lah. Ngaji tidak diperbolehkan karena ada kerumunannya. Kan kita nuntut nih muter otak. Oh udahlah sekarang online, Zoom, live YouTube atau apapun. Tidak ada akar, rampun jabi lah. Pokoknya mah syariat nggak boleh terjeda gara-gara corona. Apa yang kita bisa lakukan? Dalam istilah usul fikih ada satu kaidah yang populer sekarang itu, ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Jadi dalam kaidah fikih itu, sesuatu yang nggak bisa dikerjakan seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Karena prinsip dari sholat Idul Adha atau Idul Fitri adalah dilaksanakan secara berjamaah. Lapangan atau masjid bukan syarat sah.
Makanya mudah-mudahan ini mendidik kita gimana nih caranya. Ya sudah, sekarang jika ayah khotib dadakan gitu. Misalkan di daerah-daerah Mimha nih nggak ada, ya sudah di rumah masing-masing. Atau misalkan di golodog rumah, apa golodog halaman lah. Di halaman rumah masing-masing, 2 rumah, 3 rumah ngahiji. Kan iraha deui Kang Agus jadi khotib kan. Mainnya kesempatan, ayeuna mun eueuh masuk ka hareup nuwani. Ustad menang maca, profesor wae maca. Banyak sekarang khotib-khotib Idul Fitri, Idul Adha, bahkan khotib Jumat yang titelnya profesor doktor maca. Kalau saya sih nggak pernah baca teks, karena nyenteknya itu bisa. Saya alhamdulillah di khotib Idul Adha, Idul Fitri, Jumatan nggak pernah pakai teks. Kenapa? Data bisa nyentek khutbah aslinya, nggak bisa bikin teks khutbah saya. Susah nulisnya. Jadi kalau teks khutbah, teks khutbah, jadi nggak capruk ke mana khutbah nama, teksnya ke mana gitu. Makanya saya masih ingat ketika dulu diminta membuat teks khutbah Idul Fitri, bingung depan komputer naon ditulis. Kadang-kadang apa yang ditulis yang diceramahkan beda. Karena saya susah terpaku pada itu. Tapi kalau profesor, doktor, S2 lah minimal udah akademisi udah bagus-bagus lah. Jadi mereka mah udah bikin sistematis, mata kabayang pan jamaah ngagebeg naon ulu Gusti 10 lembar. Pan kebayang eta khutbah 10 lembareun, kebayang panasna gitu. Ari Ustadz mah kadang-kadang tidak unpredictable gitu, tidak bisa diprediksi. Soalnya teka tinggali kertasna sabaraha. Panah HP ge 10 lembar eta. Jadi sebetulnya baca nggak apa-apa. Carilah di Google juga ceramah-ceramah bagus gitu. Yang penting sholat 2 rakaat, kemudian khutbah, udah beres begitu. Sehingga jangan sampai ada pertanyaan begini, ari mencit aya Idul Fitri, Idul Sholat Idul Adha tidak ada. Jadi pertanyaan, Ustadz menang tuh pada mehnya, saya pada subuh langsung eksekusi. Jadi pada subuh langsung eksekusi, kenapa? Kan sholat Idul Adha-nya juga tidak ada. Nah, kan jadi riweuh. Makanya hemat saya, oke lah ketika DKM, mohon maaf, DKM meliburkan, tidak mengadakan sholat Id. Ayo solusinya apa? Kita bikin, kan yang intinya tidak boleh berkerumun. Sudah saja bikin kerumunan kecil-kecil masing-masing. Tiap dua keluarga, atau tiap RT, atau tidak memungkinkan tiap RT, tiap gang, ya udah di rumah masing-masing anjurkan. Ustaz di dia mah ada awewe wungkul kumaha, ya udah ngiring ke tetangga, lamun sarehat mah ngiring nebeng. Da Kang Agus mah tetanggana angan saeutikan abdi ngiring weh Kang Agus diangkir lah, diundang jadi khotib di rumah saya. Boleh itu misalkan. Yang pokok syiar sholat Idul Adha-nya masih tetap ada. Walaupun syiar harus kelihatan, tapi lumayan kan. Daripada tidak sama sekali. Libur jempling, ayo mencit ayah. Bahkan sebagian juga penyembelihan sekarang ditiadakan kan. Di DKM, sekarang di KRPH. Nyongke di RPH-na berkerumun tas sapi itu. Jadi sapi nanti berkerumun di RPH. Mengkaning itu di Maralasker sapi. Nah, eta bisi bahaya itu. Nah, makanya sholat Id itu termasuk puncaknya. Puncaknya nanti dari ibadah pelaksanaan dari 10 hari Zulhijjah ini. Jadi sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat Idul Adha, Rasulullah SAW menyampaikan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tiada satu amal yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah yang paling Allah cintai selain mengalirkan darah. Darah apa maksudnya? Menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal kiamati, karena akan datang pada hari kiamat itu bikuruniha, dengan tanduknya, jadi kurun tandukan maksudnya. Wa as'ariha, dengan bulu-bulunya, kulitnya. Wa adlafiha, dengan kukunya. Wa inadam la taqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatayyibu biha nafsan. Sesungguhnya pahala dari Allah telah sampai sebelum darah itu mengenai tanah. Maka wangikan diri kalian dengan pahala kurban itu. Jadi kalau tadi di awal, apakah dana kurban boleh saya alihkan saja ke dana Covid ya? Itu silahkan saja Anda mau memilih begitu. Tetapi coba renungkan hadis ini. Tiada satu amal yang paling Allah cintai dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu selain engkau menyembelih hewan kurban.
maka wangikan dirimu dengan pahalanya. Nah, ini luar biasa, pahalanya besar. Bahkan tadi saya sampaikan, justru perintah Rasulullah SAW ini saat itu turun di saat kondisi ekonomi umat sedang sulit. Sedang sulit, sehingga ada satu hadis yang mungkin kita sudah kenal banget. Innallaha la yanduru ila man jarra saubahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang yang menghulurkan pakaiannya karena kesombongan. Nah, arti menunjukkan saat itu kenapa jadi siar kesombongan, karena orang-orang sedang sulit-sulitnya ia pakai baju sampai kan diseseret. Nah, itu menunjukkan menyakiti orang-orang yang miskin. Nah, makanya amal yang terbaik tetap orang melakukan ibadah kurban. Nah, sekarang apa sifat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban itu? Al-Bara bin Azib mengatakan Rasulullah bersabda, arba'un, 4 hal, la tajuzu fid dohaya, yang tidak boleh ada pada hewan kurban. 1, al-aura al-bayinu auruha. Hewan yang juling, yang telah nyata julingnya. Lihat matana, kamu pecak sabelah. Kamu minus, misalkan minusna rada gede gitu. Timiti datang susuruduk ke domba tidak di kacamata misalkan. Nah, atau kemudian hewan yang al-maridah. Jadi al-maridah al-bayin maraduha. Hewan yang sakit dan telah nyata sakitnya. Wal arja yang pincang al-bayin diluha, yang telah nampak kepincangannya. Al-kasir latunko, dan yang tua yang tidak bersumsum lagi. Bin Abi Thalib menyampaikan, kami diperintah Rasulullah supaya memperhatikan matanya, hidungnya, dan tidak boleh berkurban dengan yang juling, cacat kuping belakangnya, terbelah kupingnya, atau rampung giginya. Gigi depannya ompong misalnya. Nah pas nyedengnya teh domba ompong, nah menang. Atau datang langsung ingket-ingkedan, nah, atau napi ngadeg-deg, gue gering, pas tinggal peso, langsung pingsan domba teh. Oh berarti ini dombanya tersehat. Ya lu jag-jag gitu, domba nama. Berapa usianya? Rasulullah SAW bersabda, makanya para hunting, orang yang lagi hunting hewan kurban itu harus tanya aktena gitu. KTP-na ieu lahir tahun sabaraha gitu. Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah, tidak boleh orang berkurban kecuali musinnah. Apa musinnah itu? Kalau unta 5 tahun masuk ke 6, sapi 2 tahun masuk ke 3, dan domba usia 1 tahun. Ya, sekiranya menyulitkan atau jika sulit itu menyembelih tidak dapat yang musina, maka kambing boleh yang usia 6 bulan. Ya, tapi nunggu badag gitu. Ulah keur mangora, peot, berele begitunya. Pas ditungtun geus ngadarek dek, pas digolerkeun langsung pingsan, nah itu bahaya. Kemudian patungan. Nah, boleh tidak patungan? Karena yang paling pokok 1 kambing gitu. Nah, ternyata ada hadis Ibnu Abbas meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah fi safarin, dalam keadaan safar. Artinya kalaupun safar tetap tidak menghilangkan syariat kurban gitu. Fahadro adha, maka datanglah waktu Idul Adha. Fastarokna fil baqarati sab'atun, maka kami berserikat patungan untuk 1 ekor sapi 7 orang, dan wapil bair asroh. Sedangkan untuk unta itu ada 10 orang. Nah, apakah 7 orang itu harus sama? Misalkan 3,5 juta semuanya. Itu teknis. Mau sebagian aya gope, sebagian 2 juta, sebagian 4 juta, sebagian 5 juta. Boleh, yang penting 1 sapi ketujuhan. Ngan biasana mau anu daekeun eta ukur. Semuanya cenanu ari abdi 5 juta, cenanu itu 500.000, tak gitu. Eta mah kudu keikhlasan. Makanya sekarang mah dipukul rata. Harga 3,5 juta, harga 3 juta gitu kan. Yang 7 orang begitu. Nah, pertanyaannya kumamun sasakola mimha 1 sapi. Nah, ada yang membolehkan itu teh. Kenapa? Katanya kan Nabi juga untuk umatnya gitu. Tapi hemat saya belum ada tuh Ustaz, kalau buat umatnya nu mana gitu. Dan termasuk yang istirok itu misalkan gini ya, 1 orang dalam 1 keluarga berkurban. Tadi kita sudah bahas. Kemudian keluarganya apakah seluruhnya dapat pahala? Nah, kalau saya lebih memahami begini.
yang dapat pahala itu siapa yang mengeluarkan uangnya yang berkurban. Nah, hanya sekeluarga itu terbebas dari celaan Nabi. Di antaranya ada satu hadis, yang ini masih kontroversi juga tentang kesohihannya ya, berbeda pendapat. Hadisnya, man wajada sa'atan, kalau tidak salah, atau man lahu sa'atan, falam yudohi, fala yakrobana musolana. Siapa yang dia punya keluasan rizki dan tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, dengan satu orang di keluarganya berkurban, maka seluruh anggota keluarganya itu, walaupun ada 100 orang di rumahnya, terbebas dari celaan itu. Adapun pahala Allah ke apalin atau nu korban yang tidak berkurban mah. Nah, itu bukan berarti patungan ya, tapi ada seseorang. Makanya hadisnya tadi man aroda atau ida aroda ahadukum, salah seorang di antara kalian. Nah, jadi sekali lagi untuk patungan sapi 7 orang, nggak bisa 40 orang salah sekolah 40 orang. Daripada begitu, mending saja beli sapi. Beli sapi ini sudah saja ini diperuntukkan buat kurban siapa. Itu lebih bagus, artinya dipindahkan hak milik, jadi hak milik seseorang. Jadi, oh ini ada Pak Satpam yang nggak pernah berkurban. Kan beda atas nama dengan kita menghadiahkan. Kang Agus seumur-umur pernah kurban misalkan. Karunya teh gitunya. Nah, kemudian ada jamaah teh bager. Ya udah pangmelikeun domba Kang Agus ya domba ka Kang Agus. Naon kanggo naon ibu kanggo kurban misalkan. Nah, itu boleh silahkan gitu. Akarnya apa? Dari ibu-ibu ke Kang Agus itu sedekah atau hadiah lah boleh. Tapi ketika Kang Agus kemudian ikut mendaftarkan ke panitia atau menyembelih dengan tangannya sendiri, yang nggak boleh itu menyembelih sendiri ya, Kang Agus yang tidak boleh. Haram kalau menyembelih sendiri ya, bahaya ya. Nah, tapi kita menyembelih dengan tangan kita sendiri, kita urus sendiri, itu boleh, silahkan. Siapa yang berkurbannya? Kita. Atau ngasih uangnya. Ada yang bager ke Ustadz Imam, Pak Ustadz, kurban, aduh, bu, kerepot, kerepuyang kena ku PPDB, misalkan. Ya. Can kudu ngasupen budak sekolah, riut, nggak ada. Oh iya, mah artos ti abdi, kanggo Ustadz berkurban. Teu ageng mau 4 juta, misalkan yang sadombaeun. Nah, dari si ibu-ibu ini ke saya, itu sodako. Saya belikan domba, saya jadi berkurban nama saya. Nah, di kita biasanya sok dikurulingkeun, gini nggak. Kurban atas nama Azka. Kurban atas nama misalkan Pirla atau Pitra misalkan. Ternyata naon budakna usia 2 bulan geus kurban. Pan eta mah can keuna salat ge can wajib, nah hari kurban jadi geus keuna gitu. Nah, kalau itu hanya sekedar administrasi saja nama silahkan. Tapi kalau dimaksud adalah dia yang berkurban, mohon maaf dia belum kena kewajiban kurban. Sudah saja kepala keluarganya yang berkurban sudah mencukupi kurban keluarganya. Saya lebih setuju dorong saja anaknya kalau mau berkurban nih, kayak begitu daripada dikurulingkeun, hari ini kurban saya, besok kurban istri saya, besok anak saya yang ke-1, besoknya lagi anak kedua, besoknya anak 3. 5 tahun beres, tahun berikutnya, Pak, nggak kurban, abdi mah tos kakuruling sadayana, 5an tos sadayana aman. Nah, itu pan tiap tahun, awios da atas gaduh kendaraan masing-masing, karena kan saya sudah punya kendaraan saya masuk surga nanti. Nanti kalau saya tiap tahun riweuh, lain numpak domba, tapi ngangon domba, ke di akhirat ada loba teuing kurbana. Kan jadi riweuh gitu. Abdi mentas ku sorangan ge riweuh, kudu moal domba 10 pan riweuh gitu. Makanya justru sok aja kalau orang punya misalkan anak udah balik, sok nabung. Belajar. Karena ada juga yang mengatakan nggak ada sunahnya, cukup satu keluarga 1. Jadi ada yang mengatakan bahwa naonan eta istrina kurban, suamina kurban, anakna kurban, geus sakeluarga 1. Kan itu tadi ketika awal saya sampaikan yang paling pokok kepada individu. Tapi satu individu ini berkurban, satu keluarganya sudah terbebas, begitu dari celaan itu. Makanya kalau satu keluarga 7 boleh nggak? Sangat boleh. Nabi juga kurbannya 2 kan kapsain. Nah, itu boleh silahkan begitu. Nah, makanya kalau hanya atas nama saja silakan. Tapi yang kalau dimaksud dia yang berkurban, nah hemat saya tidak ada tangan begitu. Maka cukup kepala keluarganya saja. Kemudian kapan waktu menyembelihnya? Nah, yang pokok paling utama ya tentunya pada Yaumul Adha tanggal 10. Dan di sini dalam satu hadis kullu ayyami tasrik, seluruh hari tasrik itu dabhun, hari untuk menyembelih. Gitu, boleh. Jadi kalau sekarang lebarannya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, paling terakhir hari Jumat nih sebelum asar harus sudah beres.
Bagaimana cara menyembelihnya? Nah, Rasulullah SAW pernah dohan Nabi SAW bikabsyain. Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing, amlahain yang putih belang hitam, akronain dan bertanduk. Dabahuma biadihi, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wakabbaro, membaca bismillahi Allahu Akbar. Beliau wawadoa rijlahu ala sobhatihima wayat bahuma biadi. Beliau meletakkan kakinya pada bagian sisi dekat punduknya nih, si domba itu. Diinjak nih kakinya lalu disembelih. Dan disembelih itu Nabi menyampaikan tadi kan membaca bismillahi wallahu akbar. Bukan Allahu Akbar unggulnya, tapi bismillahi Allahu Akbar. Nah, Nabi menyampaikan nih, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan tiap segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitla, maka terbaiklah dalam membunuh itu. Maksudnya ketika perang nih. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinul dzabha, maka yang terbaik ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum sapratahu fal yurih dabihatahu. Maka tajamkan pisaunya, percepat penyembelihannya. Ini juga ke para asatid harus membuka wawasan baru. Jadinya menyembelih kan sampai kasihan tuh ada yang tidak berperi kesapian gitunya sampai bersuara itu berulang kali diengek-engek tuh. Itu satu teknik yang salah. Biasanya yang kedua memang senjatanya kurang tajam. Kasihan gitu. Kayak anu getekeun sapina ge pas dipencit sampai kan berulang-ulang sampai ke 20 gesekan, luar biasa itu. Jadi itu enggak ihsan dalam penyembelihan. Maka sebaik-baiknya penyembelihan itu setajam-tajamnya pisau. Maka lebih cepat lebih baik gitu. Kemudian poin berikutnya, poin terakhir, poin 8. Bagi yang berkurban dianjurkan memakan daging kurbannya. Ini kenapa dianjurkan? Untuk membedakan dengan tradisi jahiliyah. Di mana kalau orang jahiliyah, dia berkurban nggak boleh memakan daging kurban. Tapi di kita, untuk membeda, makan. Itu nu resep ge cobiannya, 1 2 coel malah. Teu kuat Ustaz, abdi mah geus lemong, taya wawasan di blender lah dagingna. Dicieun kornet gitu. Mun teu diletakin saja boleh. Nah, Nabi SAW bersabda, man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Nabi bersabda, siapa di antara kamu berkurban, maka jangan menyimpan daging kurban di rumahnya lebih dari 3 hari. Ketika tahun berikutnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami sekarang melakukan seperti tahun yang lalu? Nah, maka Rasulullah bersabda, tidak, lah. Kata Nabi, kulu wa'atimu waddakhiru. Kalau sekarang itu makanlah, kemudian bagikanlah dan simpanlah. Fa inna dzalikal am, karena pada tahun itu kana binnas juhdun. Orang-orang tengah dalam keadaan sulit. Wa aratu antu'inu fiha, dan aku bermaksud agar kamu dapat membantu dengan daging kurban tersebut. Nah, ini juga tadi sebagai bahan pemikiran, apakah boleh dana kurban diberikan untuk bantuan COVID? Nah, justru Nabi juga satu dalam keadaan sulit. Itu kan nama anu kuruju terdampak COVID sina nyara rate lah gitu. Nah, itu nama tak dagingna tong leutik teuing. Jadi ini pepeujeuh nih kanu jami kurban panitia atau untung mun tulang tong bersih-bersih teuing, gusi tulang teh bersih teh kita non di alana ngan di jangkulu benungkul. Mun nyacak tong bubuk-bubuk teuing. Daging teh tong akurat-akurat teuing ngilona jang kana keresek mah. Piling sajembol bararadag gitu kan. Nah, itu supaya apa? Sugema lah. Jadi nya tuh kabagian sakilo ewang ta eta. Nah, dalam hadis yang lain Qatadah meriwayatkan ini kuntu amartukum, kata Nabi, aku memerintahkan kepada kalian ala ta'kulu adhahi, tidak boleh memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Supaya lebih meluas daging kurban itu. Tapi sekarang aku menghalalkannya kepada kalian. Makanlah masyi'tum. Sekehendak kalian. Wala tabi'u luhumal hadi wal adhahi. Tidak boleh menjual daging hadiyu atau daging kurban. Kulu makanlah, watasodaku sodakohkanlah, wastamti'u dan manfaatkan bijuludiha kulitnya,
wala tabiuha, jangan dijual. Pain utimtum min lahmiha, bila kalian diberi makan dari dagingnya, makanlah sekehendak kalian. Apakah harus sepertiga-sepertiga? Tidak ada aturan harus sepertiga-sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk dibagikan, sepertiga untuk dikerek. Eta mah mau yang kurban ngambil setengah nage mangga itu era mah. Silahkan, cing atau sing rada kaisin, enak kalau banu butuh. Kalau orang sudah menyerahkan hewan kurbannya ke panitia, maka dia harus menerima apa yang diputuskan oleh panitia. Makanya sejak awal ketika dia menitipkan, lah panitia ketetapan begini, setuju ya udah terima. Kalau nggak setuju, ulah ke panitia eta, nyari panitia yang lain. Gitu. Ieu mah gara aya nu ka panitia nitipkeun, tapi punten abdi mah pesen cokor opat, buntut hiji, gantangan we 30 atau atos we candak Pak Bencit punya lira riweuh gitu. Jadi ongkoh nitipkeun tapi se-request gitu ta eta. Jadi makan jangan dijual. Nah, terkait dengan kadek sering jadi masalah kulit kurban bagaimana ya sama. Kulit kurban itu tidak boleh dijual. Bagikan saja gitu. Nah, kulit cacat lamun dicacak manfaat cacak kulit kurban dengan masalahnya eta kulit kurban mun dicacak di anggon-anggon di bumi dibikin bedug teu bisa, bikin jaket kulit teu manfaat, bikin sepatu kurang. Nah, makanya apakah boleh menjualnya? Nah, yang pokok ketika si kulit kurban ini sudah berpindah hak milik, bukan kulit kurban lagi, jadi milik seseorang, silahkan orang itu mau menjualnya, rek direcah, rek dijieun sepatu, itu silahkan. Yang pokok sudah terjadi perpindahan milik, jadi milik seseorang. Kemudian catatan berikutnya, nah siapa sajakah yang jadi mustahik kurban itu? Nah, Quran surat Al-Hajj ayat 36 menyebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza wajabat junubuha, apabila hewannya itu sudah roboh mati, fakulu minha, makanlah sebagiannya, wa atimul qani wal mu'tar, dan berikan makanan pada orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Al-qani itu butuh tapi teminta. Al-mu'tar orang yang berani meminta. Jadi di sini sebetulnya mustahik silahkan. Mau miskin, mau tidak miskin, yang pokok ada yang meminta, ada yang tidak meminta karena malu. Jadi silahkan saja gitu. Hanya ulah bangga lamun narima gitu. Alhamdulillah cekang Agus teh di daerah dieu mah abdi teh kurban gitu burung menang 10 kilo daging teh tuh gitu mah kita mah baru bahagia tuh ketika menerima, bukan bahagia ketika memberi. Nah, kemudian terakhir ada satu keterangan bahkan Nabi pernah begini, bahwa menunjukkan bahwa mustahik itu siapa saja gitu. Kata Nabi, man syaa iktata'a. Siapa yang mau silahkan saja ambil sepotong darinya. Nah, jadi kengeng gitu. Dan sebenarnya perlu dikeresekan, boleh siapapun yang mau ambil aja. Saya butuh ping-pingna, ambil, mangga gitu kan. Kira-kira aya nu ngaizinkeun moal eta masalahna kan. Di urang malah mun diizinkeun gitu, insyaallah lain sajembol dipangku langsung sasapi-sapina jigana. Jeung domba-dombana dipanggul. Nah, karena di kita makan tadi banyak orang yang butuh, maka dikeresekan saos ewang, ya lumayan lah gitu. Nah, ini di antara yang terkait dengan pendistribusian gitu. Ada juga yang berpikir, Ustaz kumaha mun dikornetkeun? Saya mah daripada dikornetkeun ya gitunya. Karena tujuan supaya nanti tahan lama. Ya kurban itu lebih baik dinikmati saat itu. Jadi jangan berpikir aduh kemeh tahan lama. Saya daripada begitu mending ditebar saja hewan kurbannya ke beberapa pelosok gitu kan. Atau sekarang usul saya DKM-DKM yang meliburkan penyembelihan idul kurban, maka selain di RPH ya, sebarkan saja hewan kurbannya di tempat-tempat yang zonanya tidak zona merah, di tempat-tempat yang di situ secara rehat, dan di situ banyak yang nggak kurban, maka itu sangat membahagiakan mereka. Karasa kurbannya teh, karasanya teh. Daripada di RPH kita terima dagingnya ingin tetap membagi-bagikan. Ini kita supaya sapi tidak berkerumun di RPH. Nah itu sebetulnya. Nah, makanya inilah hal-hal yang terkait dengan sunah-sunah terkait dengan Idul Adha. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang oleh Allah diberi kemampuan
Maka kita punya rizki nih, siapa tahu ini kurban kita yang terakhir, sok bismillah kita berkurban. Ustaz geus tutup aya nama sapina tos teu aya ku domba we teu naon lah gitu. Ustaz domba begung mangga mampuna eta mah mangga ngan sing era kanu nungtuna. Oke kita ari Kang Agus mah da tepati ageung teuing man ieu mah nya nungtun domba begung teh rada pas lah kitunya. Tapi eta mah awak bayuh-yuh lintu ai nombang ai nungtun domba begung nya rada isin lah gitu. Tapi tetap insyaallah sah. Insyaallah sah. Yang pokok kita ingin melakukan amal yang terbaik yang Allah cintai dilakukan pada hari yang terbaik itu 10 hari awal ini. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi pandemi corona ini nggak boleh menjeda syariat sedikit pun, tapi kita diajak untuk berpikir bagaimana supaya syariat tetap berjalan, kita tetap berpahala, tapi kita masih tetap bisa terlindung diri dari corona. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC satu-satunya, MC tunggal kita, Kang Agus. Mangga. Pertanyaannya disampaikan via chat saat ya, itu ada chat di Zoom tuh. Ada 2 pertanyaan. Usia dewasa masih diakikahi seperti apa dalilnya? Oke. Tentang akikah di usia setelah dewasa. Jadi begini, sampai kemarin ada pertanyaan, Ustadz, apakah akikah dulu atau kurban dulu gitu. Nah, hemat saya belum menemukan keterangan bahwa syarat sah berkurban itu harus akikah dulu. Nah, perlu diketahui baik akikoh, udhiyah itu kurban yang sekarang disebutnya udhiyah, ataupun hadyu, itu termasuk ke dalam ibadah nusuk, ibadah sembelihan. Yang terikat oleh waktu. Jadi terikat oleh waktu. Jadi tidak bisa kapan saja. Seperti hadyu dan udhiyah, tidak bisa disembelih kapan saja. Ayeuna we da sarua-rua wae misalkan. Jangankan ayeuna tanggal 10 Zulhijjah saja. Bila disembelih sebelum sholat Id, maka itu bukan udhiyah. Padahal tanggal 10 Zulhijjah. Gitu. Nah, kemudian hadyu itu terikat oleh waktu dan tempat. Tidak bisa kapan saja, tidak bisa di mana saja. Di Arab mah di dia loba teuing mencit domba teh geus abdi mah hadiyuna pencit di Garut teh bisa. 3 akikoh. Nah, akikoh jelas hadisnya Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai ya, dari Samurah bin Jundub atau ada yang baca Jundab. Rasulullah bersabda, kullu gulamin rohinatun bi akikotihi. Setiap anak itu tergade dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumasabihi. Yang disembelih pada hari ke-7. Wayuhlaku, lalu kemudian dicukur, wayusama, dan diberi nama. Nah, ini hadis yang paling kuat terkait dengan akikoh. Nah, sementara ada hadis yang memberikan spare waktu lebih dari 7, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi At-Tabrani dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Nabi SAW bersabda, al-aqiqatu tudbahu li sab'in wali arba asrota wali ihda wa isrin. Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Namun hadis ini, para ulama ahli hadis menilai hadis ini dhaif karena pada sanadnya terdapat seorang rawi bernama Ismail bin Muslim al-Makki. Dia dinyatakan dhaif oleh Imam Ahmad. Abu Zur'ah, An-Nasai, dan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Nah, ada juga hadis yang sering jadikan dalil bagaimana akikah setelah dewasa. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra juz ke-9 halaman 1075. Anas bin Malik meriwayatkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah untuk dirinya setelah beliau menjadi nabi. Ini sering jadi dalil bahwa apabila seseorang waktu kecilnya belum diakikahi, maka setelah dewasa dia boleh mengakikahi dirinya sendiri. Nah,
Hadisnya ini, cuma hadis ini pun sama, hadis ini lemah, dhaif, karena pada sanadnya ada rawi bernama Abdullah bin Muharrar Al-Amiri Al-Jazari Al-Harani. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan orang-orang meninggalkan hadisnya, Abu Hatim dan Al-Bukhari mengatakan munkarul hadis, An-Nasai mengatakan matrukul hadis. Sehingga kalau begitu hadis yang terkait dengan akikoh lebih dari 7 hari, itu ada hadisnya, cuma dinilai hadisnya lemah. Maka sebaik-baiknya akikoh itu hari ke-7. Nah, apabila sudah dewasa, karena hadis-hadisnya lemah, maka kita tidak usah akikoh. Karena akikah sendiri, atau akikoh sendiri, itu bukan disyariatkan kepada si anaknya, tapi kepada kedua orang tuanya. Nah, saat itu bisa jadi orang tuanya mampu tapi tidak tahu, atau tahu tapi tidak mampu. Nah, makanya semoga Allah mengampuni karena memang waktunya sudah terbatas, yaitu hari ke-7. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sekarang mampu akikah dulu atau kurban dulu? Kurban itu untuk kita, akikah itu orang tua. Makanya kurban saja. Sah tidak? Tidak ada syarat sah kurban mesti harus akikoh dulu. Nah, makanya lamun can akikoh berarti menang ke ayeuna bisi can dugulan oge ayeuna. Di dugulan deui leuheung lalaki mantas ini perempuan, tapi Ustaz tak can di akikahan cenah emak teh bareto, matak emas sekalian botakan ayeuna bisi baheula ge can di dugulan gitu ta eta. Nah, itu barangkali. Nomor 2-nya, memotong rambut, kuku, dan sejenisnya dalam keadaan junub. Apakah boleh? Atau gimana, Ustaz? Tanggap. Dalam keadaan junub, saya belum menemukan larangan motong kuku, motong rambut dalam keadaan junub. Ada satu keterangan fikih kalau tidak salah ya, yang menjelaskan orang junub tidak boleh potong kuku, potong rambut, bahkan nyisiran gitu menang. Nanti kalaupun nyisiran atau potong kuku, itu kuku rambutnya itu harus dikumpulkan kayak di mandian, pas mandi. Sudah di mandian dikemanakan? Dipiceun har atau tadi dipiceun mah gitu. Nah, hemat saya sampai saat ini kami belum menemukan satu hadis yang sahih terkait larangan orang berjunub untuk memotong rambut, motong kuku. Yang ada larangan motong rambut, motong kuku mah itu pun tidak sampai haram, yaitu tadi kalau orang yang mau berkurban. Tapi kalau orang junub tidak ada gitu. Apalagi no head tidak selama head tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ararateul ta eta gitu. Jadi lamun potong kukuna kudu dikumpulkeun, manganding leungit di tengah celeng atuh kumpulkeun heula. Mandian deui. Nah, itu saya belum menemukan keterangan itu. Dalam agama kita tidak memberatkan. Makanya sekali lagi tidak ada larangan orang yang sedang junub potong rambut atau potong kuku, silahkan saja. Cekipnya, alhamdulillah. Sekali. Termohon mudah-mudahan orang biasa terpanggil di kesempatan yang lain. Ustaz, semoga sehat selalu dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ketemu lagi Kang Agus di lain kesempatan bisa tatap muka lah. Bukan tatap maya. Iya, amin. Terus, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda sekalian serta asatidah keluarga besar MIMH, barusan kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam Nuryanto. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi jalan ampunan Allah bagi kita semua dan menjadi wasilah hilangnya pandemi di kota kita ini dan di negara kita ini dan di seluruh dunia ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Yayasan Fathul Huda Bandung, Bapak Ketua Yayasan dan keluarga besarnya yang telah menjadi inspirasi untuk kita untuk mengadakan acara kajian-kajian ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Divisi Pendidikan yang telah memberikan banyak masukannya dan dorongannya agar kegiatan kita ini bisa berlangsung, dan seluruh asatidah semua yang telah bersama membahu menjadi pengajar di MIMH ini dan para orang tua yang telah menitipkan ke MIMH ini.
Semoga acara ini semakin berkah, semakin luas manfaatnya. Allah besarkan karena kemanfaatannya, sehingga banyak orang yang bisa termanfaatkan dalam kajian ini. Terakhir, kami ucapkan juga terima kasih kepada asatidzah, para guru-guru MIMHA yang telah menjadi donatur bagi Lajis MIMHA, begitu juga ayah bunda dan ananda-ananda semua yang telah bersama menjadi donatur muhsinin lewat zakat infak sedekahnya terhadap Lajis MIMHA. Mudah-mudahan kepercayaannya ini bisa kami optimalkan, bisa kami maksimalkan sehingga manfaatnya semakin luas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan Ustadz Imam atas tausiahnya. Semoga Allah ampuni Ustadz dan orang tua Ustadz, serta mudah-mudahan keluarga Ustadz dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri Ustadz menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ayah bunda sekalian, keluarga besar MIMHA seluruhnya, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan kajian-kajian berikutnya bersama Ustadz Imam maupun Ustadz-Ustadz yang lain. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.